Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailahan min adzabillah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur saya haturkan kehadirat ilahi Rabbi atas limpahan rahmah, hidayah serta maunahnya. Di pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara yang mulia pula. Semoga ridha Allah selalu menyertai hidup kita dan semoga jerih payah kita diterima oleh Allah sebagai amal sholih yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, di alam barzakh hingga di akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah. Di dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar ia bisa menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amal usahanya. Ayat ini menjelaskan al-ibtila'u waqi'ul hayati. Ujian itu realita hidup. Artinya semua orang yang masih hidup di dunia ini pasti akan diberi ujian demi ujian oleh Allah. Tidak pandang dia orang mukmin, tidak pandang dia orang non mukmin, selama masih hidup di dunia, maka selama itu pula dia pasti diuji oleh Allah Ta'ala. Namun ingat, wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah. Ujian Allah itu ada yang sifatnya menyenangkan, membahagiakan, kesuksesan, itu ujian. Dan ada pula ujian Allah itu yang sah, yang membuat orang sedih, membuat orang gelisah, membuat orang bangkrut, membuat orang jatuh tersungkur. Semua itu adalah ujian-ujian dari Allah Ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqawa wa laysa alaihi khati'ah. Artinya ujian demi ujian akan terus datang menimpa kepada orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Kadang-kadang ujian itu menimpa kepada dirinya, sakit jantung. Kadang-kadang menimpa kepada harta kekayaannya, jatuh bangkrut, dirampok orang. Dan kadang-kadang ujian itu menimpa anak putrinya. Begitu terus tidak akan pernah berhenti sampai dia wafat ketemu Allah. Namun enaknya begitu dia ketemu Allah, laisa alaihi khati'ah, dia sudah tidak punya kesalahan sedikit pun, tidak punya dosa sedikit pun. Karena ujian demi ujian itu kalau dihadapi dengan penuh kesabaran,
penuh ketawakalan itu di samping ada pahala-pahala tersendiri juga bisa melebur dosa, melebur kesalahan. Itulah enaknya jadi orang mukmin, mukminah. Hadirin kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah. Sudah beberapa bulan kita diuji oleh Allah dengan virus corona yang luar biasa, di mana orang-orang menyebut virus corona itu adalah virus yang sangat demokratis, sehingga semua orang bisa kena, semua orang bisa terpapar. Virus corona itu adalah virus yang sangat egaliter, sehingga tidak pandang kelas, tidak pandang kasta, semuanya bisa terpapar, semuanya bisa terkena. Dan virus corona itu tidak rasialis, tidak pandang ras, tidak pandang etnis, semuanya bisa kena. Juga tidak sektarian, pemeluk agama apapun, pemeluk sekte apapun, pemeluk madhab apapun, pemeluk aliran teologi apapun, semuanya bisa terkena. Dan corona itu betul-betul virus yang internasionalis. Semua bangsa, semua negara bisa terpapar. Lihat Cina, negara komunis yang paling besar di dunia ini terkena. Iran, negara Islam Syiah yang terbesar di dunia ini ya kena. Negara Katolik terbesar di dunia, Vatikan kan, tempat Sri Paulus tinggal, juga terkena. Itulah bukti kalau virus corona itu betul-betul sangat internasionalis. Lebih-lebih sekarang ditemukan ternyata penularan virus ini bisa lewat udara. Nah ini yang susah. Kalau lewat percikan mulut, percikan air ludah, hidung, mata, bisa ditanggulangi. Bagaimana kalau penularan itu lewat udara? Padahal kita harus tahu 1 menit kita menghirup udara, mengembuskan lagi 18 kali. Sekali menghirup udara, sekali menarik nafas, setengah liter udara masuk di rongga badan kita. Sehingga tiap menit kita membutuhkan udara itu 9 liter. Untung Allah itu tidak mata duiten. Seandainya Allah itu mata duiten, udara yang kita hirup akan dijual oleh Allah. Kira-kira per liternya berapa? Kalau premium pertalite per liter taruhlah 6.000. Padahal kita tanpa BBM masih bisa hidup, jalan kaki kemana-mana bisa, mancal di mana-mana ya bisa, kan begitu kan? Sementara kita tanpa udara mati. Berarti udara itu jauh lebih mahal daripada BBM yang ada. Untung Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, untung Allah itu Al-Barur Rahim, zat yang sangat bagus, yang sangat welas asih. Lah kalau kita tiap saat menghirup udara, kemudian penularan corona itu bisa lewat udara, lalu bagaimana? Kan begitu kan? Susah apa sedih? Bahaya apa buaya itu? Oleh karena itulah, maka kita harus mensikapi masalah ini dengan tawakal. Sehingga di dalam Al-Quran perintah tawakal itu diulang-ulang 23 kali.
23 kali. Kalau panjenengan buka Al-Quran mulai Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, itu ketemu perintah tawakal itu diulang-ulang 23 kali. 11 kali menggunakan fi'il amar, tawakal, bertawakal. Kemudian yang 12 kali menggunakan fi'il mudhari' yang bersamaan dengan lam amar, fal yatawakkalil mu'minun. Sehingga total perintah bertawakal 23 kali. Ini menunjukkan bahwa kita ini di dalam hidup wajib betul untuk bertawakal kepada Allah. Sampai perintah tawakal diulang-ulang sebanyak itu. Itu menunjukkan betapa harusnya kita bertawakal kepada Allah, karena banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan ini yang akal kita tidak mampu mengatasinya, fisik kita tidak mampu mengatasinya, ilmu kita tidak mampu mengatasinya. Kalau sudah seperti itu, apa yang akan kita lakukan kalau tidak bertawakal kepada Allah? Namun kadang-kadang orang salah faham, salah mengerti tentang tawakal. Dianggapnya tawakal itu adalah pasrah ngalah. Dipukul orang sebelah kiri, diberikan sebelah kanan juga, dan seimbang. Bukan itu, Pak. Yang dimaksud tawakal dalam Islam adalah menyandarkan hasil akhir kepada Allah. Setelah usaha dengan sungguh-sungguh, setelah ikhtiar dengan hati-hati, setelah bekerja sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, lalu bagaimana hasilnya? Kita serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal, menyandarkan hasil akhir kepada Allah. Setelah ikhtiar, setelah usaha, setelah bekerja dengan keras dan tertib dan hati-hati, lalu bagaimana hasilnya? Kita serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Makanya di dalam sebuah hadis dijelaskan, ada seorang pemuda datang menghadap Nabi Muhammad, lalu mengatakan, Nabi, saya jauh-jauh datang kemari, mau belajar agama dari Nabi. Ternyata Nabi Muhammad memotong perkataannya. Kamu mengatakan jauh-jauh datang kemari. Kamu kemari naik apa? Dia mengatakan naik onta. Sudah kamu ikat? Enggak, saya tawakal. Saya tawakal kepada Allah. Waktunya hilang ya hilang. Kalau waktunya tidak hilang, walaupun tidak saya ikat, tetap tidak akan hilang. Nabi Muhammad paham, oh pemuda ini tidak faham tentang arti tawakal. Akhirnya Nabi ngomong, wahai pemuda, ukhrus summakil ibilaka fatawakal ala Allah. Wahai pemuda, coba keluar dulu kamu, ikat unta kamu kencang-kencang, lalu bertawakallah kepada Allah. Berarti tawakal itu jatuh setelah ikhtiar. Tawakal itu jatuh setelah upaya. Setelah berupaya dengan sungguh-sungguh, bagaimana hasilnya? Kena corona apa tidak, ya sudah, tawakal kepada Allah Ta'ala. Nabi kita Muhammad adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah melebihi kita. Namun nyatanya ketika Nabi Muhammad mau hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang dilakukan Nabi? Karena hijrahnya Nabi Muhammad ini ketahuan orang-orang kafir, akhirnya orang-orang kafir mengutus
pendekar-pendekarnya untuk mengepung rumah Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad keluar, langsung dikeroyok beramai-ramai sehingga mati, dan tidak akan ada keluarga yang mampu menuntutnya. Nabi tahu kalau rumahnya sudah dikepung. Ternyata Nabi Muhammad ngumpet di dalam rumah. Pintu dikancing rapat, jendela dikancing rapat. Setelah itu Nabi terus berada di dalam rumah. Begitu para penjaga-penjaga tidur, karena terlalu banyak minum khamr, langsung mereka terkapar. Lah barulah Nabi Muhammad keluar. Mau keluar saja Nabi ikhtiar. Ali misanannya itu disuruh pindah tempat tidur. Pindah di tempat tidur Rasulullah. Selimutnya pun dipakai. Kemudian Nabi baru keluar menuju ke rumah Abu Bakar. Setelah itu langsung ngumpet lagi di Gua Sur. Mengapa ngumpet? Karena kalau keluar dari rumah langsung kabur ke Madinah, pasti terkejar oleh tentara-tentara kafir. Pasti mati di situ. Lah supaya aman, supaya selamat, Nabi berikhtiar ngumpet dulu di Gua Sur 3 hari 3 malam. Setelah dirasa aman karena tentara-tentara itu kehilangan jejak, akhirnya Nabi baru keluar menuju ke Madinah lewat jalan tikus. Jalan yang tidak sembarang orang tahu. Wong Nabi Muhammad sendiri tidak tahu. Abu Bakar sendiri pun tidak tahu. Makanya Abu Bakar pesan kepada tetangganya yang bernama Abdullah bin Uraikid. Dia ini yang tahu jalan tikus menuju ke Madinah. Terjal, sulit, berliku-liku, namun tidak sembarang orang tahu. Yang penting selamat. Akhirnya Abu Bakar membayari Abdullah bin Uraikid untuk mengantarkan Nabi ke Madinah sampai di tempat yang aman. Itulah bukti kalau Nabi Muhammad itu orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah, namun nyatanya beliau masih ikhtiar. Beliau masih berupaya sungguh-sungguh bagaimana cara menyelamatkan diri. Selamat dari gangguan manusia, selamat dari gangguan penyakit, selamat dari gangguan-gangguan yang lain. Dan inilah yang harus kita lakukan demi menjaga keselamatan diri dari corona dan lain sebagainya. Hadirin yang berbahagia, kalau orang Islam sudah melaksanakan perintah Allah berupa tawakal ini, maka orang Islam akan memperoleh pahala plus bonus yang luar biasa hebat. Bonus yang pertama adalah mahabbatullah ilaihi. Dia akan memperoleh cinta kasih dari Allah Ta'ala. Semakin dalam ketawakalan seseorang, semakin mendalam cinta kasih Allah kepadanya. Hal ini bisa dilihat di dalam surat Ali Imran ayat 159. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fa'idha azamta, apabila Anda sudah membulatkan tekad untuk melakukan sesuatu hal, maka kerjakan tekad itu, kerjakan cita-cita itu dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati, dengan teliti, dengan cermat. Lalu bagaimana hasilnya? Fatawakkal 'alallah. Kemudian bertawakallah kepada Allah. Mengapa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena Allah itu cinta kepada orang yang punya sifat tawakal, punya karakter tawakal. Yuhibbu, Pak. Cinta.
Coba bayangkan kalau ibu-ibu ketika masih muda dulu diomongi oleh seorang laki-laki, seorang pemuda, mbak I love you, piye mbak rasanya? Belum lega, seweneng, adem serep atau bagaimana? Yakin perut yang lapar berubah menjadi kenyang, sirah yang ngeluh pasti sembuh. Yang tadinya tidak bergairah hidup langsung menjadi menggeliat. Itu baru memperoleh ucapan cinta dari seorang pemuda. Lalu bagaimana kalau Allah sendiri yang mengucapkan cinta kepada panjenengan? Malah seperti apa? Wah, Allah itu Ghaniyun Maha Kaya, Allah itu Qawiyun Maha Kuat, Allah itu As-Safi yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit yang ditakutkan oleh umat manusia. Allah cinta. Dan kata-kata Allah cinta itu yuhibbu menggunakan fi'il mudhari'. Di antara faedah fi'il mudhari' adalah istimrar, berketerusan. Selama panjenengan bertawakal kepada Allah, Allah berketerusan mencintai panjenengan. Beda dengan pemuda tadi, cinta kepada seorang perempuan. Sekarang cinta setelah dikawin, setelah anaknya 12, cintanya luntur, tercuri oleh staf kantornya. Itu manusia. Sedangkan Allah tidak, yuhibbu, terus-menerus mencintai. Selama panjenengan bertawakal kepada Allah, semakin tinggi ketawakalan panjenengan kepada Allah, semakin berat cinta Allah kepada panjenengan. Padahal ada hadis menerangkan, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, pasti Allah memanggil Jibril. Jibril, hari ini, jam ini, detik ini, aku cinta kepada jamaah pengajian Islamic Center Madiun, maka cintailah mereka. Jibril pun cinta. Kalau Jibril sudah cinta, Pak, semua malaikat dikumpulkan oleh Jibril, kemudian diberitahu, wahai teman-teman, hari ini Allah cinta kepada hambanya, maka cintailah dia. Akhirnya cintanya Allah, cintanya Jibril, cintanya para malaikat turun ke bawah, mempengaruhi kepada orang yang dicintai, sehingga hidup tenang, damai. Walaupun uang tidak terlalu banyak, namun hidup damai, tenang, tentrem. Dengan suami enjoy saja, dengan anak santai-santai saja, dengan tetangga baik-baik saja, dengan teman-teman sejawat pun baik-baik saja. Inilah pengaruh cinta kasih Allah kepada manusia. Ini bonus yang pertama. Kemudian bonus yang kedua, kafaratullah alaihi, ada jaminan Allah untuk dia. Semakin tinggi ketawakalan seseorang kepada Allah, maka dia akan memperoleh jaminan mutlak dari Allah. Tidak hanya urusan ekonomi yang dijamin, tidak hanya urusan keselamatan yang dijamin, segala urusan yang baik untuk dia akan dijamin oleh Allah. Di dalam surat At-Tolaq ayat 3 Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Apapun yang menjadi kebutuhan dia, apapun yang menjadi kebutuhan keluarga dia, akan dipenuhi, dicukupi, dilimpahi rahmat, dilimpahi berkah oleh Allah Ta'ala. Semakin tinggi ketawakalannya, semakin nampak. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad mengatakan, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah la razaqakumullah kama yarzuqut tayra
taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kata Nabi, seandainya kalian ini mau bertawakal kepada Allah dengan haqqa tawakkulihi, sebenar-benar tawakal, pasti Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti Allah memberi rezeki kepada burung. Taghdu khimasan, pagi hari burung itu dalam keadaan lapar, perutnya tidak berisi. Wataruhu bitonan, dan di sore hari perutnya sudah penuh isi. Bayangkan, burung karena ketawakalannya kepada Allah luar biasa, maka kebutuhan burung dipenuhi oleh Allah. Bayangkan, burung itu pagi hari, Pak, terbang ke sana kemari mencari ekonomi. Ketika dia mencari ekonomi, dia hanya mengambil sepenuh telehnya saja. Walaupun dia tahu ada makanan 1 hektar padi, yang dia ambil hanya sepenuh teleh. Dan dia tidak pernah berpikir, alangkah bagusnya kalau saya membawa sak, kemudian saya penuhi, kemudian saya simpan untuk hari berikutnya, hari berikutnya. Tidak pernah berpikir semacam itu. Begitu kenyang sudah kabur, dia terbang mencari hotel berbintang 6, cari pohon yang rindang-rindang, kemudian dia istirahat di situ. Ternyata tanpa tabungan, tanpa persediaan makanan, beliau ini, Pak, tidak ada yang duduk songgo uang, sedih, besok makan apa, anak saya makan apa, bisa sekolah atau tidak, dan lain sebagainya. Tidak ada burung yang sedih seperti itu. Bayangkan dengan panjenengan, Pak, di bank masih ada uang tabungan, masih kadang-kadang merasa sedih. Karena apa? Yang tadinya tabungannya miliaran, setelah pandemi ini tinggal puluhan. Begitu itu terbukti kalau kita masih kalah dengan burung. Semakin tawakal kepada Allah, semakin hebatlah tanggung jawab Allah kepada panjenengan. Kemudian bonus yang ketiga, al-amnu minas syaitan, aman dari tipu daya setan. Kalau panjenengan betul-betul bertawakal kepada Allah, kalau panjenengan betul-betul menyerahkan diri kepada Allah setelah usaha, setelah upaya, maka panjenengan akan dapat bonus, yaitu aman dari godaan setan, aman dari tipu daya setan. Di dalam surat An-Nahl ayat 99, Allah mengatakan, innahu laisa lahu sultanun alal ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak punya kemampuan untuk menggoda, memperdayakan orang mukmin yang betul-betul bertawakal kepada Allah. Semakin tinggi ketawakalannya, orang setan-setan itu akan semakin menjauh, semakin takut kepadanya. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan, Pak, Umar pernah pergi ke masjid. Dari kejauhan Umar lihat Nabi Muhammad tertawa seorang diri di depan masjid. Begitu Umar nyampe, Umar tanya, ya Rasulullah, ma adhakaka, apa yang membuat engkau tertawa? Nabi Muhammad menjawab, Mar, siapa sih tidak tertawa? Tadi sebelum kamu lewat Zukok sini, gang sini, ada setan yang jalan santai,
Sambil jalan dia nyanyi-nyanyi. Begitu kamu keluar rumah, lalu lewat di gang yang sama, lah kok setan itu langsung kabur, bersembunyi, ngumpet. Setelah kamu berlalu, barulah setan itu nongol kembali, meneruskan perjalanannya. Kamu ini betul-betul ditakuti oleh setan, betul-betul ditakuti oleh bosnya setan, yaitu iblis. Itulah komentar Nabi. Dan ternyata takutnya setan kepada Umar tidak hanya ketika Nabi Muhammad masih hidup. Nabi Muhammad sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, setan-setan itu pun masih takut kepada Umar. Sehingga pernah terjadi ketika negeri Mesir ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, sehingga Mesir menjadi milik orang Islam. Akhirnya Amr bin As yang diangkat oleh Umar menjadi gubernur Mesir. Belum 1 tahun Pak menjadi gubernur, lah kok sesepuh negeri Mesir datang, lalu mengatakan, wahai gubernur, menurut kebiasaan kami orang Mesir, tiap tahun mengadakan larung sungai Nil. Karena negeri Mesir ini bisa subur makmur, rakyatnya menjadi sejahtera gara-gara sungai Nil. Sebagai tanda syukur kita kepada sungai Nil, kita mengadakan upacara nyadren, yaitu mencari gadis yang tercantik senegeri Mesir. Kemudian kita adakan upacara, kemudian gadis itu kita persembahkan kepada danyang-danyang yang bau reksa sungai Nil. Itu yang biasa kami laksanakan. Pada waktu itu Amr bin As mengatakan, Pak, sekarang sudah berubah. Kalau dulu dipimpin oleh mereka, sekarang Mesir hanya yang memimpin, maka upacara semacam itu sudah saya hentikan, cukup diganti dengan mengeluarkan zakat saja. Tiap panen mengeluarkan zakat, tiap panen mengeluarkan zakat. Kalau sudah sampai nisab, zakat harus dikeluarkan, diberikan kepada fuqara masakin. Masa awal Pak, sesepuh itu marah berat, mengancam kalau tidak dilaksanakan pasti akan terjadi huru hara. Kalau sudah terjadi huru hara, kami tidak bertanggung jawab. Gubernur Amr bin As ngomong, saya sebagai gubernur yang bertanggung jawab kalau nanti terjadi apapun. Akhirnya sesepuh itu keluar dari kantor dengan gerutu dan marah, cemas, takut karena khawatir terjadi huru hara. Lah kok betul pas hari H upacara mestinya dilaksanakan, ternyata tidak dilaksanakan. Lah kok sungai Nil mogok mengalir. Tidak hanya mahasiswa Pak yang mogok sekolah, tidak hanya buruh yang mogok kerja, sungai Nil pun mogok mengalir. Dan aneh, sebelah sini penuh sehingga air melebar membanjiri kota-kota, sebelah sininya kosong belum Pak, setetes air pun tidak ada. Itu yang menyebabkan orang gumun, kok bisa? Padahal tembok pagar tidak ada, yang menghalang-halangi tidak ada, namun kok bisa terhenti di situ? Amr bin As kafir. Akhirnya cepat-cepatlah dia menyuruh utusan datang kepada Khalifah Umar, lapor tentang hal itu. Akhirnya Umar membuat surat. Kata Umar, wahai Gubernur Amr, tolong surat saya yang kecil ini jatuhkan di tempat mogoknya air mengalir. Setelah itu diterima oleh Gubernur Amr,
Kemudian ada pesan surat yang kecil ini harus dilemparkan di tempat mogoknya air. Langsung Gubernur Amr menyuruh angkatan-angkatan lautnya untuk membawa surat Umar yang kecil untuk dilemparkan di tempat mogoknya air. Begitu dilemparkan, Pak, Masya Allah, langsung geradak seolah-olah tembok yang menghalang-halangi itu roboh, sehingga air mengalir lagi dan normal sampai sekarang. Panjenengan ingin tahu apa isi tulisan itu? Ternyata surat kecil dari Umar itu tulisannya, wahai sungai Nil, kalau engkau mengalir karena izin Allah, karena kehendak Allah, silahkan kamu mengalir. Namun kalau kamu mengalir karena ingin diberi sesajen gadis tercantik senegeri Mesir, maka ingat, aku Umar bin Khattab, aku akan datang kemari. Hanya diomongi gitu saja, Pak. Danyang-danyang yang bahurso itu takut semua kepada Umar, dan akhirnya air itu bisa mengalir dengan bagus, normal seperti sedia kala dan tidak pernah mogok lagi. Mungkin panjenengan ngomong, Pak, itu kan kelasnya Umar, Pak, kelasnya sahabat, Khulafaur Rasyidin. Enggak, Pak, yang lain pun bisa, jenengan pun bisa. Yang penting betul-betul panjenengan taat kepada Allah. Setelah taat, panjenengan tawakal kepada Allah. Di dalam Al-Kisah, ketika Al-Mutawakkil menjadi khalifah, ternyata karyawan-karyawan istana adalah yang kesurupan jin. Masya Allah, Pak, ketika kesurupan jin itu luar biasa, Pak, beratnya, payahnya, sehingga berpuluh-puluh orang sama takut, sama lari, semuanya kalah dengan dia, padahal dia seorang perempuan. Setelah diapa-apakan tidak mampu, otak sudah tidak mampu memikir itu, fisik tidak mampu menghadapi si perempuan itu, akhirnya Khalifah Al-Mutawakkil menyuruh ajudan-ajudannya untuk menghadap Imam Ahmad bin Hanbal, minta tolong supaya dibantu. Dilalah pada waktu itu Imam Ahmad sedang memberi kajian akad pagi di Islamic Center Madiun, sehingga tidak bisa menghadiri panggilan Khalifah Mutawakkil. Karena Ahmad tahu permasalahannya hanya itu, ternyata Ahmad ngomong, dah, karena saya sibuk ngaji, tolong ini aja sandal saya sampean bawa ke istana. Kemudian setelah berada di hadapan perempuan yang kerasukan jin itu, omongi, wahai jin, kamu mau keluar dengan sendirinya apa tidak? Kalau kamu tidak keluar, maka akan kupukul dengan sandalnya Imam Ahmad bin Hanbal 70 kali. Ternyata, Pak, jinnya takut, geder, dah, saya akan keluar. Langsung kabur, Pak. Kabur. Sehingga karyawan perempuan itu langsung sembuh, sadar seperti sedia kala, dan bertahun-tahun aman terus. Begitu Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, lah kok jinnya masuk lagi, lebih ganas, lebih garang. Karena yang ditakuti sudah tidak ada, dia wafat. Lah ketika kemasukan yang kedua ini, Khalifah Mutawakkil menyuruh penggantinya Imam Ahmad supaya ikut membantu. Akhirnya apa? Pembantunya membawa sandalnya Imam Ahmad yang dimuseumkan itu, Pak, dibawa menghadap. Ternyata setelah diomongi jin, keluarlah kamu
dari badan Karyawati ini. Kalau tidak, kamu akan kupukul dengan sandalnya Imam Ahmad. Lah kok malah tertawa? Ndak takut, ndak takut. Karena kamu bukan Imam Ahmad, Imam Ahmad sudah meninggal dunia. Ya sudah, akhirnya malah gelut dan kalah. Mengapa demikian? Karena penggantinya Imam Ahmad, ketaatannya, ketawakalannya kepada Allah tidak sama seperti Imam Ahmad. Dari situ maka panjenengan harus betul-betul bertawakal kepada Allah dengan ketawakalan yang penuh, maka jaminan wa innahu laisa lahu sultanun alal ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, itu bisa panjenengan miliki. Kemudian yang keempat, masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ini bonus yang keempat. Masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Inilah enaknya orang yang betul-betul memiliki sifat tawakal. Coba kalau panjenengan mengisi NPWP ya, jelimet lah ya. Kadang-kadang disuruh kembali karena kurang ini, kurang itu, kok begini, kok begitu. Itu baru pemeriksaan keuangan di dunia. Lalu bagaimana dengan pemeriksaan amal, mulai dari jenengan balik sampai meninggal dunia? Kira-kira seperti apa jelimetnya? Sehingga Nabi Muhammad mengatakan man nukisal hisab faqad halaka. Siapa ketika penghisaban kok diperuncing oleh Allah, pasti binasa, pasti tersiksa. Nah sekarang ada orang masuk surga tanpa azab terlebih dahulu, juga tanpa hisab terlebih dahulu. Langsung keluyur-keluyur, santai masuk tanpa ditanyai mana tiketnya dan mana kuncinya dan lain sebagainya. Inilah enaknya orang yang jadi mutawakilin, ahli tawakal kepada Allah. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bersumber dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, selesai sholat jamaah subuh, Nabi Muhammad langsung berdiri, kemudian kultum, kuliah 7 menit, atau kolkas, kuliah ringkas, atau taslim, tausiah 5 menit. Ternyata yang disampaikan oleh Nabi Muhammad pada waktu itu apa? Nabi bercerita, tadi malam saya bermimpi diperlihatkan oleh Allah umat-umat terdahulu. Pada waktu itu saya melihat seorang nabi, wa ma'ahu arruhaitu, dia hanya diikuti oleh kelompok kecil sekali, hanya antara 3 sampai 9. Berarti dia berdakwah seumur hidup hanya berhasil mengislamkan antara 3 sampai 9 orang saja. Wa ra'aitu nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulani. Lalu saya lihat pula ada seorang nabi yang hanya diikuti oleh seorang laki-laki, 2 orang laki-laki. Berarti seumur-umur ketika dia berdakwah hanya menghasilkan 1 orang saja, 2 orang saja. Bahkan Nabi menerangkan pula, dan aku melihat seorang nabi tidak punya pengikut sama sekali. Berarti mulai berdakwah sampai wafat 1 pun tidak ada hasil yang diperoleh. Itulah namanya perjuangan. Yang dilihat oleh Allah bukan hasilnya, Pak, namun keringatnya. Yang tidak ada hasil tetap ada nilai, karena yang dinilai adalah keringatnya. Yang hasilnya banyak pun tetap ada nilai. Kemudian Nabi Muhammad melihat faida sawadun azimun. Tahu-tahu Nabi melihat, Pak, ada seorang nabi lah kok diikuti oleh golongan yang besar sekali. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, oh apa ini umatku?
Ternyata ada suara menjawab, la hadhihi ummatu Musa, ini adalah umatnya Nabi Musa. Fandur ilal ufuk al akhar, wahai Muhammad, coba lihat ufuk yang sebelah sana. Begitu Nabi Muhammad memalingkan pandangan matanya ke ufuk itu, faida sawadun azim, ternyata Nabi Muhammad melihat golongan yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Lalu dikatakan, itulah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi adzabin wala hisabin. Dari sekian banyak umat kamu, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Tanpa azab, tanpa hisab. Kuliah selesai karena dibatasi taslim, tausiah 5 menit. Akhirnya Nabi Muhammad turun dari mimbar, kemudian langsung menuju ke rumah. Masya Allah, para sahabat ya dukun, Pak. Mereka tidak buyar, Pak. Mereka ngobrol. Kira-kira siapa ya 70.000 yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab ini? Ada yang mengatakan, oh mungkin asyhada, mereka itu orang-orang yang mati syahid, baik syahid karena perang atau syahid karena corona. Kata mereka, lah mungkin yang 70.000 itu adalah as-sahabatu, para sahabat. Kata mereka, tidak mungkin, Pak, wong sahabat itu kan ada yang Islamnya baru 2 tahun. Kita ya, wong Nabi saja dianggap Nabi kan baru umur 40 tahun kan. Abu Bakar kan begitu. Berarti Islamnya baru beberapa tahun. Ada mengatakan, oh mungkin at-tabi'in, tabi'in, karena sejak lahir sudah Islam sampai wafat. Lah setelah mereka berdiskusi lama, lah kok Nabi Muhammad keluar lagi. Kaget Nabi. Wahai sahabat, ngapain? Kok masih di sini? Apa enggak dinas ini? Enggak kerja? Kan enggak ada corona ini, enggak musim pandemi. Mengapa kok masih di sini? Iya, penasaran gitu. Siapa sih 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab? Oh itu. Jawabannya, alladzina la yarkun wala yastarkun wala yatatoyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang akan masuk ke dalam surga tanpa azab, tanpa hisab itu adalah orang Islam layarkun, yang tidak pernah nyuwuk, tidak pernah ruqyah. Bukan ruqyah, kalau pakai hamzah ruqyah itu lihat bulan. Qaf ruqyah, tidak pernah nyuwuk. Wala yastarkun, dan tidak pernah minta di ruqyah. Hanya saja sebawahi ulama mengatakan yang dimaksud ruqyah di sini yang menyebabkan orang tidak bisa masuk azab, masuk surga tanpa hisab itu adalah ruqyah jahiliyah, bukan ruqyah masru'ah, nyuwuk yang disyariatkan. Karena Jibril pernah menyuwuk Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun pernah menyuwuk sahabat-sahabatnya yang sakit. Makanya kalau panjenengan kok suka meruqyah, silahkan. Namun materi doanya ikutlah kepada Nabi Muhammad, ikutlah kepada malaikat Jibril. Ada semuanya itu di dalam hadis-hadis. Kemudian walayatatoyarun, orang bisa masuk ke dalam 70.000, masuk surga tanpa ada, tanpa hisab, adalah orang yang tidak punya perasaan tatoyur. Apa tatoyur itu? Ada sesuatu sebagai alamat kesialan. Lah, kalau ada orang punya faham ada sesuatu sebagai alamat kesialan, itulah namanya perasaan tatoyur. Bangun dari tidur langsung nangis geru-geru.
Akhirnya ibunya ngomong, "Nduk, ada apa Nduk kok nangis?" "Iya Bu, tadi malam saya mimpi gigi saya bagian atas ceblok." "Nah kenapa?" "Kata orang-orang tua dulu, ngalamat bapak saya akan meninggal dunia. Kalau yang bawah, ibu saya yang akan meninggal dunia." "Kok bisa begitu?" "Iya, ketika bapak ibu gawe anak, teruskan sendiri. Seperti itu Pak. Enak-enak makan, kejatuhan cecak, kepalanya jatuh. Masya Allah, takutnya luar biasa. Mengapa takut? Karena kata orang-orang tua dulu, siapa yang kejatuhan cecak kepalanya, ngalamat mau mati. Padahal berapa banyak orang mati bukan karena kejatuhan cecak, namun disun oleh truk sepur. Kan begitu. Ini namanya tatoyur. Makanya supaya panjenengan ingin aman bisa masuk surga tanpa ada tanpa hisab, perasaan tatoyur itu harus dihilangkan. Caranya apa? Yang mampu mendatangkan kebaikan hanya Allah, yang mampu mendatangkan keburukan hanya Allah. Ya Allah, tolong jauhkan dari kami segala keburukan. Itu sehingga panjenengan keluar rumah membawa mobil, bau bergerak, ada ular lewat di depan panjenengan, panjenengan biasa tidak takut. Oh, ngalamat mau kecelakaan. Jangan. Itu namanya apa? Tatoyur yang tidak dibenarkan, yang menyebabkan panjenengan tidak bisa masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah. Inilah yang akan masuk. Setelah Nabi Muhammad selesai memberi penjelasan, Pak, ada seorang mustamiin berdiri, Pak. Namanya Ukasah bin, tolong diudhu'uwah lana, doakan kepada Allah untuk kami, ayyaj'alana minhum, agar Allah menjadikan kami masuk dalam golongan 70.000 itu. Ternyata Nabi ngomong, anta minhum, wahai Ukasah, memang kamu sudah masuk di 70.000, namamu sudah terdaftar. Lah tonggonya Pak berdiri juga. Qama rajulun akharu bi wa ana aidan bi, saya juga doakan bi. Lah kok Nabi ngomong qad sabakoka biha Ukasah, kedahuluan Ukasah. Langsung Pak lemes Pak dia. Kenapa? Berarti dia akan masuk surga dengan hisab dulu, dan bila perlu masuk ke neraka dulu baru surga, kan begitu. Lemes. Dan gara-gara itu akhirnya apa? Sebelahnya tidak berdiri, tidak berani tanya. Mengapa? Nabi ngomong qad sabakoka biha Ukasah, kamu sudah kedahuluan Ukasah. Mungkin ya, memang dia tidak memenuhi syarat, atau mungkin litar kita salsu. Nabi Muhammad mungkin tidak menjawab itu gara-gara apa? Khawatir nanti kalau yang kedua didoakan, yang ketiga berdiri lagi, akhirnya tasasul. Belum Pak, sudah jam 7 sudah selesai. Karena apa? Semuanya berdiri minta didoakan, kan begitu. Begitu. Akhirnya apa? Semuanya berhenti. Namun alhamdulillah Pak, summa azidullah, kata Nabi, lalu aku mohon tambahan kepada Allah. Ternyata Allah pun mengabulkan, sehingga disuruh mengalihkan 70.000 kali 70.000. Dari berapa Pak? 4,9 M. Lah kalau Nabi Muhammad tidak mohon kepada Allah tambahan, yakin jamaah Islamic Center sini tidak kebagian, wes diborong oleh orang Mekah Pak. Karena sholat mereka di Masjidil Haram sekali sholat seperti jenengan sholat di sini 100.000 kali loh.
Kan begitu. Untuk Nabi Muhammad bijaksana mohon kepada Allah untuk ditambahi, setelah itu ditambahi disuruh mengalihkan 70.000, akhirnya menjadi 4,9 M. Insya Allah kita ini akan bisa masuk ke dalam situ, sehingga yadkhulunal jannah bighairi adzab wala hisabin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pas jam 7 mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wa la taj'alna mutabisan 'alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah wassalama wa khairal qadha wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah wassalama wa khairal qadha wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah wassalama wa khairal qadha wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.